selamat siang buat yang sudah bergabung. Selamat siang. Kita bisa mulai ya, teman-teman semua. Terima kasih untuk 31 partisipan sudah bergabung dalam ruang edukasi Angsa Merah. Kali ini kita bekerja sama dengan Yayasan Pena Bulu dan program Lingkar Madani. Baik, boleh saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Ade Zamzam, saya adalah program manager untuk program edukasi di Angsa Merah. Well, kali ini kita akan mendiskusikan tentang stres. Ada nggak nih yang lagi stres ya? Oke, di sini sudah hadir ya narasumber kita, Ibu Baby Jim Aditya. Saya selalu memanggil beliau Mbak Baby ya nanti. Nah, selamat siang Mbak Baby. Halo. Terima kasih Mbak Ade. Salam dari Cirebon. Aku lagi di jalan. Iya. Aduh, thank you banget Mbak Baby udah mau meluangkan waktu ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, jadi teman-teman semua di sini ada teman-teman yang memang berasal dari program teman-teman di lembaga ya, organisasi masyarakat yang berasal dari program Lingkar Madani. Tapi juga ada teman-teman yang dari kalangan umum ya, karena memang ini terbuka untuk umum. Baik, oke, saya panggil Abang Kris. Bang Christian. Oke, Bang Christian. Halo Bu Ade. Iya, halo. Oke, Bang Christian ada di mana nih sekarang? Ini lagi di Bogor. Lagi di Bogor loh. Dan memang sedang konsentrasi untuk mengikuti webinarnya dengan Bu Dokter pastinya dan Mbak Ade. Siap. Oke, nah Bang Christian ini adalah perwakilan dari Yayasan Pena Bulu, akan sedikit sharing tentang program ini dan membuka webinar kita kali ini. Untuk waktu dan tempat saya langsung persilahkan ya Bang Christian, silakan Bang. Terima kasih Ibu Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga mungkin selamat sore ya bagi teman-teman yang ada di Timur Indonesia. Perkenalkan kembali, nama saya Domingus Christian. Nanti Bapak, Ibu, Kakak-kakak bisa menyapa saya dengan Chris. Saya adalah Engagement Officer di program Lingkar Madani. Dan siang ini izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak semua dimanapun teman-teman berada dan sedang melakukan aktivitas apa. Dan tentunya teman-teman Lingkar Madani juga menyapa Bapak Ibu Mitra dan juga Bapak Ibu Kakak-kakak non-mitra yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk kita sama-sama berproses mengenai topik webinar pada siang ini, yaitu mengenal dan membangun coping stress mechanism yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber yang hebat, narasumber yang tentunya memiliki jam terbang dan juga kredibilitas di bidangnya. Dan pada sesi ini juga kami mengucapkan terima kasih sudah datang Bu Dr. Baby dan mau membagi sedikit ilmunya kepada kita semua. Baik Bu Ade, sepertinya saya tidak perlu lagi berpanjang lebar. Sudah tidak sabar sepertinya Bapak Ibu dan Kakak yang berada di ruang virtual ini. Tentunya selamat berproses dan akan banyak sekali ilmu dan manfaat yang akan diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian pada sesi hari ini. Saya kembalikan ke Bu Ade. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Kris. Oke, kita langsung saja ya masuk pada sesi berikutnya. Izinkan dulu saya share screen. Selamat datang ya buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan di ruang edukasi Angsa Merah bekerja sama dengan Yayasan Pena Bulu dengan program Lingkar Madani dan juga buat teman-teman yang memang dari kalangan umum bersedia untuk gabung dalam ruang edukasi ini. Oke, kali ini tema kita mengenal dan membangun coping stress mechanism. Nah, coping stress itu apa? Kita stresnya udah tahu, copingnya yang seringkali kita mungkin nggak familiar ya, karena memang ini istilah psikologi. Nanti narasumber kita akan menjelaskan. Oke, ini sedikit timeline kegiatan ya, tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, nah buat teman-teman ya yang memang baru kenal dengan Angsa Merah, dengan Kaca Pikir, program edukasinya, Kaca Pikir selalu hadir untuk membawakan 3 tema besar ini. Ada seksualitas, ada relasi, dan kemandirian sosial.
Bisa di-follow ya teman-teman untuk update infografis pendidikan tentang 3 hal ini di Instagramnya Kaca Pikir dan Angsa Merah Klinik. Kalau teman-teman klik Angsa Merah itu akan muncul sekian Angsa Merah, ada klinik ya, ada Angsa Merah Pos, ada Angsa Merah Apotik, teman-teman bisa ngedapetin sekian banyak informasi. Oke, nah kemudian kalau teman-teman juga sempat nanti lihat di Instagram Angsa Merah Klinik, kita nih ada beberapa layanan ya, ada dokter umum ya, ginekologis, andrologis ya, pulmonologis ya, kemudian ada psikiatris, psikolog dan juga life coach-nya. Nah, di mana sih kita bisa kemudian appointment-nya? Jadi kita terbuka untuk offline, datang langsung maupun online ya. Kalau untuk dokter bisa nggak online? Bisa ya, tapi tidak untuk menegakkan diagnosa. Kalau untuk konsultasi bertanya beberapa hal gitu ya tentang keluhan, bisa online, tapi nanti akan di follow up tetap melalui offline atau tatap muka. Nah, di bawah sini ada nomor appointment ya, teman-teman boleh catat. Nanti juga bisa lihat di Instagramnya lagi. Kemudian ini juga ada nomor lain ya. Ini nomor yang berwarna merah ini biasanya kami pakai untuk membuka appointment dari program Lingkar Madani. Nah, teman-teman Lingkar Madani kan ini banyak nih ya. Jadi ya Klinik Angsa Merah sudah bekerja sama sejak Desember, tapi kita start Januari memberikan layanan konsultasi psikologis, bayangin ya. Itu keren banget sih menurut saya, sebagai sebagai dukungan untuk kesehatan mental buat teman-teman yang bekerja bersama program Lingkar Madani yang didukung oleh Packard Foundation. Keren banget. Jadi penting banget ya sebenarnya kita cek dan recheck nih kesehatan mental kita. Sama halnya dengan kalau kita medical check up. Medical check up ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Begitu juga kesehatan mental kita. Jadi teman-teman bisa catat nomor ini dan nanti akan juga ada di share di kolom chat. Oke, nah kita cek feeling dulu ya teman-teman. Sekarang saya minta bantuan Bang David untuk menggunakan Mentimeter. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah terbiasa. Kalaupun baru nih dengan Mentimeter, sangat gampang teman-teman langsung masuk nanti. Ya, nah ini Bang David. Oke, sudah ada yang jawab nih. Yuk cek perasaan dan emosi yang dirasakan teman-teman saat ini ada di level berapa ya. Level 1 itu memang level paling rendah ya, kalau dibilang saya mah level paling buruk gitu ya, lagi nggak karuan. Nah, level 10 yang paling oke saat ini. Dirasakan saat ini, oke, good. Oke. Ada lagi? Ini ada nggak yang sudah oke? Masih nambah lagi. 5 detik lagi saya kasih waktu. Nah, kita banyak yang di tengah-tengah nih rupanya ya, di level 5. Oke, seru. Nah, level 5 ini seperti apa? Pastinya setiap dari kita mendeskripsikan level 5 ini berbeda, gitu ya. Ada yang ngerasa ya lagi nggak karuan, ya lagi ambigu, lagi overwhelmed gitu ya. Tapi mungkin seperti itu ada yang ditaruhnya di level 2 ya, karena ini batasannya sangat tergantung oleh masing-masing orang. Thank you yang sudah berpartisipasi. Kita next ya, pertanyaan berikutnya. Hanya 2 pertanyaan di Mentimeter ini, oke? Oke. Pertanyaan kedua, teman-teman bisa deteksi nggak sih sekarang lagi punya emosi apa? Yuk tulisin. Bingung mengidentifikasi. Iya. Itu nanti bisa kita bicarakan ya. Oke, yuk tulisin yuk. Sekarang emosinya lagi apa? Jangan-jangan bingung, emosi, kesel sama diri sendiri. Oke. Sedih, bingung. Thank you yang sudah berpartisipasi. Iya, next saya masih tunggu. Silahkan. Iya, oke.
Oke, panik, tidak semangat, senang, capek. Thank you buat yang sudah partisipasi. Yuk dilepasin ya. Karena ketika kita lagi punya perasaan apapun, kalau kita menuliskan, kalau kita share ya, mau journaling, mau menyampaikan ke orang, mau kita ucapkan, itu akan mengurangi jauh perasaan yang yang ada di kepala kita. Oke, wah seru banget nih. Stres habis kecelakaan, oke, oh gundah, kesel dengan diri sendiri. Lagi tenang, keren, takut, bingung, kecewa, lagi semangat, wah bahagia nih saya dengarnya. Oke, nah stres, oke, masih muncul. Nah kalau teman-teman baca di sini, yang tulisannya lebih besar itu yang paling banyak ya, yang paling banyak disampaikan oleh kita semua. Nah, jadi yang paling besar di sini lagi lelah, capek, marah, kemudian ada senang. Ya, iya, lagi masih. Oke, lagi kecewa sama temen. Feeling boring. Depres ya, banyak pikiran, lelah jiwa raga. Wah, pas banget nih ke sini. Mudah-mudahan webinar ini bisa kemudian membuat teman-teman lebih lega karena akan banyak insight yang kita dapat ya. Oke, makasih banget. Nah, ini gambaran emosi. Oke, masih ada. Silakan yuk dituliskan. Kalau kita tuliskan biasanya kita langsung healing. Turun tuh ya. Level emosi yang buruknya biasanya akan turun. Oke, sudah. Thank you ya. Nah, ini segenap emosi yang hadir. Oke, yang hadir di antara kita. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Semua boleh mengungkapkan ya, semua sangat memungkinkan kita rasakan, bukan kemudian untuk judging ya. Oh, ada yang ini, ada yang lagi depres gitu ya. Enggak seperti itu. Karena masing-masing dari kita nggak pernah tahu proses ya yang sedang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan webinar ini bisa membawa kita ke perasaan yang jauh lebih nyaman dan jauh lebih netral. Oke, well thank you untuk Mentimeternya. Sekarang saya mau coba minta teman-teman chat ya. Siapa dari kita di sini yang pernah dengar tentang coping stress? Jawabnya enggak, saya pernah, saya tidak gitu. Oke, boleh enggak oke, saya tidak. Oke, next. Ada yang pernah dengar coping stress, tentang coping stress? Oke, saya pernah. Thank you. Coping stress mechanism. Oke, terima kasih. Iya, oke. Pernah. Saya pernah tapi udah lama, benar. benar. Saya pernah. Oke, nah, saya belum pernah, saya tidak pernah. Nah, nah dari kita pastinya punya juga tadi nih pengalaman, ada yang sudah pernah dengar, ada yang lupa ya, ada yang memang udah ada di kepala kita ya, ngelotok banget tentang coping stress mechanism. Tapi di sesi kali ini mudah-mudahan apapun ya yang teman-teman pernah dengar, pernah baca gitu ya. Nah, saya minta teman-teman sekarang menyiapkan ya, memvisualisasikan gelasnya dikosongin dulu. Kalau gelasnya kita nih, pikiran kita dikosongin dulu ya, dinetralkan dulu ya. Kalau kemudian kita ngerasa gue udah tahu, gue udah pernah denger, itu mah kecil lah gitu ya. Nah, itu apapun yang akan masuk, apapun yang akan dibicarakan di sesi ini akan mental nih gitu. Kalau kita visualisasikan, kita kosongin, kita netralin dulu. Gue mau denger lagi nih ilmunya ya, karena memang ilmu itu ya, apapun yang kita baca berulang akan lebih mantap, akan lebih melekat. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah berpartisipasi.
Nah, ini saya mau lanjut. Nah, ini buat bahannya Bu Baby nih, Mbak Baby ya. Mbak Baby jadi sudah terbayang bahwa perasaan kita banyak yang tadi seperti itu ya, sangat beragam ya. Kemudian angka yang paling tinggi nih level emosinya terbanyak adalah di angka 5. Artinya di tengah-tengah nih Mbak Baby gitu ya. Dan di sini kayaknya seimbang, ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali, ada yang pernah dengar tapi lupa karena udah lama ya. Nah, sebelum Bu Baby masuk, saya mau sampaikan dulu ini apa profilnya Mbak Baby nih. Oke, sedikit. Ini dia. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tadi di flyernya, mungkin namanya Dokter Baby Siti Salamah ya, MSI, empati, psikolog. Tapi kita kalau searching itu pasti munculnya Baby Jim Aditya. Nanti Mbak Baby akan nyampein Jim Aditya itu siapa. Nama panggung dan nama yang memang sangat terkenalnya Mbak Baby Jim Aditya ya. Bisa dilihat sekian pendidikannya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya bahwa narasumber kita kali ini sangat qualified. Oke, selamat berdiskusi dan berbagi. Nah, oke Mbak Baby, silahkan. Saya akan bantu untuk share screen-nya ya Mbak. Siap. Oke, bentar. Sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah ya Mbak Baby ya? Sudah Mbak. Terima kasih. Oke, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan bisa dituliskan di kolom chat ya, nanti ada timingnya, kemudian nanti akan kita buka 3 pertanyaan, 2 pertanyaan, 2 kali batch, kemudian nanti Mbak Baby akan jawab. Iya, silakan Mbak Baby. Baik, terima kasih Mbak Ade yang baik hati dan tidak sombong, sangat Amin. penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Ade Zamzam dari Klinik Angsa Merah beserta Kak Tiur Mariati yang selalu datang dengan ide-ide brilian untuk edukasi melalui ruang edukasi Angsa Merah dan Kaca Pikir. Juga terima kasih untuk teman-teman dari Yayasan Pena Bulu dan Komunitas Lingkar Madani serta rekan-rekan yang hadir di dalam webinar ini. Salam kenal. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ade, nama saya Baby Jim Aditya. Cuma karena beberapa tahun terakhir ini bertugas di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Dan kebetulan dulu waktu melamar ke BPIP itu menggunakan KTP, jadi pakai nama asli. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga bingung nih, kalau pakai nama asli orang tahu nggak ya gitu. Karena namanya sudah terbranding sejak pernikahan dulu tahun 85 dengan Baby Jim Aditya gitu. Jadi saya lebih nyaman kalau orang nggak usah bertanya-tanya, jadi pakai nama Baby Jim Aditya aja, begitu ya Mbak Ade? Iya, betul. Nah ini mohon maaf saya lagi dalam perjalanan mau ke Malang, baru sampai di Palimanan, Cirebon. Jadi kita nongkrong dulu di rest area nih untuk sharing dengan teman-teman yang sudah hadir di dalam webinar ini. Kita akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang stres dan coping mechanism. Terima kasih tadi Mentimeternya Mbak Ade, itu sangat membantu untuk pelan-pelan kita akses perasaan-perasaan yang sedang kita alami ya, emosi-emosi yang sedang kita alami, dan nanti kalau kita udah kenal, kita bisa tahu bagaimana sih menghadapinya, bagaimana menikmatinya, dan bagaimana kalau perlu dialihkan, kalau perlu dikecilin, kalau perlu digedein kan gitu ya Mbak Ade ya. Betul. Dengan teknik-teknik tertentu dalam psikoterapi, kita bisa membuatnya sesuai dengan kemauan otak kita gitu. Karena kan ini semua adalah tentang hidup kita sendiri dan kita yang memerintahkan otak kita
harus berpikir apa dan tidak perlu berpikir apa gitu ya Mbak Ade. Iya, betul. Tadi Mbak Ade sudah sampaikan bagaimana caranya untuk berkontak dengan kita-kita di klinik Angsa Merah. Jadi teman-teman bisa melalui nomor WA yang tadi Mbak Ade sampaikan, bisa juga melalui WA saya langsung. Saya orangnya gampang sekali dicari, di Google juga ada, di Instagram saya juga ada nomor telepon ini. Karena saya mencoba membuat diri saya mudah dijangkau gitu ya, supaya orang kalau perlu pertolongan bisa cepat dapat pertolongan. Nah, jadi teman-teman kita tuh kadang-kadang kalau ngomongin tentang stres, kadang-kadang sebagian dari kita tuh langsung stres karena ngomongin stres gitu ya. Padahal sebetulnya yang disebut stres itu kan adalah reaksi yang normal ya dalam setiap proses menerima informasi ya. Apalagi kalau informasi atau stimulus itu sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan kita gitu. Maka itu menjadi sesuatu yang mengganggu gitu ya. Dan itu terjadi di setiap di setiap lini kehidupan, di sepanjang waktu ya. Across the lifespan gitu. Dari tadi pagi kita bangun, mungkin kita sudah merasakan ada tekanan-tekanan tertentu yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita merasa harus tergesa-gesa, bikin kita sedih, bikin kita marah, bikin kita tersinggung dan sebagainya gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu itu adalah hal yang normal dan terjadi pada diri setiap individu di setiap jenjang umur Mbak Ade dan teman-teman. Jadi bukan hanya orang dewasa atau orang bekerja di luar rumah yang merasakan stres itu. Anak kecil juga stres ngadepin orang tuanya yang nggak ngerti cara dia bicara misalnya. Yang nggak ngerti dia mau mainan apa, dia pengen makan apa, atau dia popoknya basah, terus dia mengeluh orang tuanya nggak ngerti, dia juga stres tuh. Ya. Nah jadi setiap orang di setiap jenjang umur, setiap jenjang pendidikan dan level sosial itu mengalaminya secara fisik dan mental ya. Dan itu nanti kalau dibiarkan berlarut-larut pasti akan bereaksi terhadap termanifestasi pada keluhan fisik. Maka itu tadi betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Ade ya, bahwa kita harus selalu ngecek dan recheck dan cross check kesehatan mental kita tuh baik-baik aja nggak sih gitu. Karena seringkali kita nih, apalagi dalam masyarakat kita ya, kalau ditanya apa kabar gitu, pasti jawabnya harus oh baik-baik saja gitu. Padahal mungkin kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Dan seringkali sebagian besar dari kita tuh keliru menafsirkannya seolah-olah kalau ditanya apa kabar dan jawabnya baik-baik saja, itu adalah merujuk pada baik-baiknya secara fisik. Ya, jadi orang baru akan dianggap sakit atau punya keluhan kalau dia sedikit batuk-batuk atau kalau diraba kepalanya, oh kamu demam, oh kamu pucat, mungkin kamu perlu tidur misalnya. Padahal sebetulnya kalau mental yang terganggu ya atau misalnya dalam kadar stres itu belum tentu ada manifestasinya di fisik gitu. Kita bisa lihat ada begitu banyak pelaku-pelaku tindakan yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial itu fisiknya baik-baik aja gitu. Padahal dia melakukannya karena tingkat stres yang tinggi. Ya. Nah, setiap orang dapat mengalaminya dalam bentuk dan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman tidak pada setiap orang itu belum tentu sama kalau mengalami stres oleh stimulus tertentu atau dipicu oleh hal tertentu. Contoh misalnya, bisa aja kita yang tinggal di Jakarta udah setiap hari tertekan oleh macet yang berkepanjangan ya. Mungkin dulu selama masa COVID selama 2 tahun lebih macet itu agak berkurang ya. Tapi kemudian beberapa bulan terakhir ini kan kita sudah mulai lihat ya kemacetan di mana-mana. Orang sudah mulai jalan sangat terburu-buru. Nah, buat sebagian besar orang yang tinggal di Jakarta, tingkat kemacetan dan jalan terburu-buru yang seperti itu tuh hal yang biasa aja gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin itu bikin tegang, bikin senewen, bikin rasanya kayak aduh penuh dengan tuntutan ya, penuh dengan ketakutan akan terlambat dan sebagainya. Nah reaksinya bisa berbeda-beda pada setiap orang gitu ya teman-teman. Nah kita lihat ya bagaimana sebetulnya tubuh, jiwa dan pikiran manusia itu benar-benar memerlukan suatu keadaan yang seimbang begitu ya, karena kita tahu bahwa hidupnya manusia itu dipicu oleh
setidak-tidaknya 3 besar ini di dalam diri kita ya, tubuh, jiwa, dan pikiran ya, mind, body, and soul. Karena itu kita berharap setiap orang juga punya kepekaan untuk membuat dirinya selalu berada dalam kondisi balance atau seimbang ya. Karena kalau pikiran ya, semua kan dimulai dari pikiran ya. Kalau pikirannya terganggu atau tidak seimbang, maka kita akan mempunyai keluhan pada badan, karena ini semua saling berkaitan ya. Kemudian juga akan menimbulkan reaksi-reaksi perilaku yang berbeda pada setiap orang. Bisa saja, misalnya kalau kita misalnya contoh lah, khawatir terlalu berlebihan ya. Kayak waktu zaman COVID-19 lagi merajalela tuh, banyak sekali orang pada zaman itu yang berlebih-lebihan takutnya terhadap COVID, sehingga ada berita apapun tentang COVID itu di-share, sehingga menimbulkan ketakutan yang semakin berlebihan di kalangan dirinya sendiri dan di kalangan teman-temannya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa energi akan mengalir ke tempat di mana pikiran mengarahkannya. Jadi kalau kita mengaktifkan pikiran khawatir, kita lihat ya dulu orang-orang yang COVID itu kan sebagian besar adalah orang-orang yang terlalu khawatir akan kena COVID ya, akhirnya malah kena COVID. Karena begitu dia over worry, over khawatir, maka behaviornya atau perilakunya tuh akan membuat dia mengarah kepada tindakan yang juga berlebihan. Kemudian nanti akan membuat dia punya emosi tertentu kayak ketakutan, senewen, overprotecting, ya. Dan emosi-emosi itu berada di level vibrasi yang sangat rendah gitu ya teman-teman. Di mana level vibrasi yang rendah itu kemudian akan mempengaruhi juga ketahanan tubuh ya, ketahanan terhadap infeksi, ketahanan terhadap gangguan-gangguan mental dan sebagainya. Jadi diharapkan dalam coping mekanisme ini kita punya suatu habit atau kebiasaan untuk menyeimbangkan antara tubuh, pikiran, emosi, dan perilaku. Ya khawatir boleh khawatir ya. Justru khawatir itu kan sebetulnya dikasih oleh Tuhan supaya kita mempunyai tingkat kewaspadaan yang cukup, supaya jangan sembarangan. Tapi kalau khawatirnya berlebihan, maka itu akan membuat tubuh bekerja terlalu keras ya. Karena pikirannya bekerja terlalu keras, maka tubuh juga merespon dengan sikap yang berlebihan dan mungkin tidak produktif terhadap keadaan itu. Ya, jadi diagram ini memperlihatkan bagaimana sebaiknya keseimbangan itu dicapai oleh seorang individu agar kalaupun terjadi hal-hal yang memicu stres itu, maka dia tidak menjadi berlebihan. Karena kalau berlebihan maka akan timbul keluhan-keluhan selain di jiwa juga di fisik ya. Kemudian juga di perilakunya dia tuh akan tidak adaptif terhadap tuntutan lingkungan di sekitarnya dan itu sangat mengganggu ya. Nah teman-teman, ada 2 jenis stres yang selama ini kita kenal ya, stres yang positif dan stres yang negatif. Sebetulnya kata stres itu sendiri kan bisa dimaknai sebagai positif dan negatif ya. Kalau yang positif terhadap stres disebutnya eustress, kalau yang negatif disebutnya distress. Nah, kalau yang eustress ini dalam kadar tertentu manusia kan memang membutuhkan tekanan atau stimulus yang kuat gitu ya. Karena nanti pada gilirannya stres yang positif ini dapat meningkatkan produktivitas kita, memicu semangat untuk hidup, memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu, bahkan untuk mencapai kepuasan hidup tertentu. Ya, jadi itu bagaimana kita mengelolanya sebetulnya. Jadi tadi mentimeter yang disajikan oleh Mbak Ade itu kan sangat subjektif ya, tidak bisa disamakan antara setiap orang terhadap situasi tertentu bisa sama gitu. Nah, misalnya kalau eustress misalnya ya, tuntutan untuk bangun pagi. Pada beberapa orang bangun pagi itu kan dianggap masalah ya. Banyak orang yang nyalain alarm dalam 5 menit di snooze, terus dia tidur lagi, bener nggak? Di snooze 5 menit lagi dia nyala lagi, dimatiin lagi terus kita tidur lagi gitu ya. Nah, pada beberapa orang tuntutan bangun pagi ini dianggap sebagai sesuatu yang memotivasi dia untuk hidup lebih sehat misalnya. Karena bangun pagi berarti dia bisa menghirup udara lebih segar, atau dia bisa menyiapkan diri untuk lebih pagi berangkat dari rumah ya.
Contoh misalnya saya tinggalnya di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Untuk ke Jakarta saya butuh waktu minimal 2 jam atau 2 jam 30 menit. Kalau saya berangkatnya terlalu siang, let's say jam 6 ya atau 6.30, maka saya itu bisa sampai Jakarta jam 9. Karena itu kalau saya harus berangkat jam 5.30 itu jauh lebih baik. Nah, itu dari situasi yang distress, saya bisa mengubahnya menjadi eustress kalau saya mau. Ya, balik lagi itu kan ini kan hidup saya ya, hidup kita. Kita yang nentuin ini mau kita anggap sebagai stres yang membebani atau stres yang menimbulkan motivasi gitu. Karena kalau saya berangkatnya misalnya jam 6.30, maka kompensasi yang saya dapatkan adalah jalanan sangat macet gitu. Saya lama sekali ada di mobil dan itu ngapain gitu. Contohnya gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita bereaksi negatif terhadap stres, maka itu disebutnya distress. Nah, kebanyakan kita menghubungkan antara stres itu langsung kepada hal yang negatif, yaitu menjadi distress. Terus kita juga bercanda-bercanda ya, orang yang kelihatannya agak berespon berbeda dari harapan kita bilang, lu stres lu kayak orang stres lu gitu. Sehingga kata stres itu mendapatkan label negatif, padahal tidak selalu senegatif itu. Justru kalau nggak ada tekanan sama sekali, orang jadi, sebagian besar orang ya, jadi kehilangan arah, kehilangan motivasi. Misalnya kalau di hari weekend ya, di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kalau orang yang biasa sibuk, banyak kegiatan, kemudian mengalami weekend atau long weekend, itu biasanya dia dari eustress dia jadi distress. Benar kan ya teman-teman? Karena terlalu banyak waktu luang, jadi kayak nggak ada arah dan tujuan gitu. Mau bangun siang, udah. Mau leyeh-leyeh berjam-jam, udah. Mau olahraga udah, mau makan banyak udah, mau nongkrong ke mall udah, terus apa lagi gitu. Nah kadang-kadang kalau terlalu nggak ada tekanan atau tuntutan, kadang-kadang kita kayak hilang arah gitu ya. Itu sebabnya dalam kadar tertentu, dalam bentuk tertentu, dan dengan cara pengelolaan yang baik, kita memerlukan stres ini supaya tetap punya punya motivasi dan semangat untuk mencapai tujuan tertentu begitu. Nah, jadi kalau yang sering dibahas oleh masyarakat terkait dengan stres ini adalah psychological distress ya, yaitu perasaan tidak nyaman atau emosi negatif ya yang berdampak pada ketidaknyamanan di jiwa kita ya. Kemudian bisa berdampak negatif terhadap orang lain ya. Mungkin kita jadi sebel sama orang lain, menganggap orang lain itu sumber masalah kita atau menyalahkan keadaan, kenapa kita nggak bisa mengubah keadaan. Bahkan kita juga menyalahkan diri sendiri. Emang dasar saya nih selalu nggak pandai menarik perhatian orang misalnya. Atau emang dasar saya jelek, dasar saya bodoh, makanya saya digitu-gituin orang terus misalnya. Atau saya memang nggak kompeten, makanya bos saya marah-marah terus sama saya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga lupa untuk melihat sebetulnya ini bisa diperbaiki dari sebelah mana gitu ya. Karena udah sibuk sama pandangan negatif. Sekali lagi pandangan negatifnya itu bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, kepada lingkungan, kadang-kadang kepada negara gitu ya, atau kepada pemerintahan bahkan gitu. Kadang-kadang itu terjadi karena kita sendiri nggak bisa mengelola tingkat stres yang terjadi pada diri kita. Atau kita nyalahin dosen gitu ya, ini dosennya nih galak banget nih ngasih kerjaan, ngasih tugas banyak bener, nggak tahu orang pengen nongkrong-nongkrong dulu malam minggu, dan seterusnya gitu ya. Nah, apa sih gejala-gejalanya tuh ya kalau psychological distress itu? Biasanya kesedihan, kecemasan, sulit berkonsentrasi, sulit beradaptasi pada lingkungan terdekat ya. Dan kalau lebih parah lagi adalah sampai gejala gangguan kejiwaan. Nah itu tentu kita tidak berharap ada di antara anggota masyarakat yang mengalami hal ini, karena seharusnya ini bisa dikenali sejak awal dan dapat dilakukan pencegahan-pencegahan supaya tidak menjadi lebih parah. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bisa mengganggu produktivitas, juga mengganggu relationship ya, baik dengan orang terdekat, baik dengan keluarga, dan juga relationship kita dengan diri kita sendiri gitu. Nah, apalagi tuh yang biasanya kita rasakan. Kayaknya banyak sekali di antara kita nih anggota masyarakat yang mengalami hal-hal yang tadi sudah dibahas melalui Mentimeter itu ya. Kurang bersemangat lah, terus mengalami kesulitan tidur, kesulitan untuk memulai tidur, atau kalau misalnya bisa tidur jadi light sleeper gitu ya, mudah terbangun, hanya tiba-tiba kaget terbangun atau ada suara-suara berisik sedikit terbangun. Kemudian merasa apatis atau pesimis terhadap masa depan.
Kadang-kadang kita sering kan ya ketemu yang kayak gitu tuh. Dikasih tahu solusi A nggak minat, dikasih solusi B nggak minat. Pokoknya seolah-olah masa depan tuh gelap aja gitu. Nah, kemudian ada juga rasa mudah bosan. Mudah bosannya tuh bukan mudah bosan karena udah ngerti ya, tapi nggak bisa menghadapi situasi yang ada. Jadi rasanya mau kabur aja rasanya gitu. Segitu nggak tertahankannya gitu ya. Kemudian salah satu ciri-ciri yang bisa kita kenali itu adalah kita jadi seperti mudah menangis gitu, atau seringkali merasa seperti sedang menangis walaupun secara fisik nggak keluar air matanya, tapi di dalam jiwa tuh kayaknya feeling blue gitu, rasanya gloomy aja, apa-apa dilihatnya tuh dengan berkabut gitu, apa-apa sedih, apa-apa salah. Nah itu juga kita boleh curiga tuh kita mengalami psychological distress atau apa nih gitu ya. Kemudian kehilangan minat terhadap sesuatu. Yang orang lain minat, seneng, happy, dianya biasa aja, datar gitu. Datar atau malah sama sekali nggak berminat. Ya. Dan kalau terjadi dalam jangka panjang, tidak ditangani, kemudian juga orang itu sendiri tidak mencari pertolongan gitu ya, atau lingkungan sekitarnya tidak membantu, maka bisa saja berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah itu tentu kita sangat khawatir gitu ya. Mungkin teman-teman pernah baca lihat di TV misalnya orang dengan gangguan bunuh diri itu misalnya lompat jembatan misalnya ya. Itu kan dia sebetulnya udah menunjukkan tanda-tanda mondar-mandir di jembatan penyeberangan itu atau di gedung itu ya, tapi orang di sekitarnya nggak peduli, nggak memperhatikan sehingga akhirnya terjadilah. Jadi diharapkan kita semua juga saling peduli gitu ya dengan keadaan orang terdekat kita, teman atau anggota keluarga kita. Nah, si psychological distress ini sebetulnya merupakan pengalaman yang subjektif dan individual. Sama seperti makna hidup ya, karena setiap orang kan mengalami pengalaman hidup yang berbeda-beda dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Jadi pengalaman ini tidak bisa diperbandingkan. Kan kadang-kadang orang tuh dengan enaknya komen, lu gitu aja sedih, gitu aja stres lo. Emang nggak bisa yang lain gitu. Nah itu juga kata-kata yang terlalu serampangan ya. Karena setiap orang itu punya battlefield hidupnya sendiri-sendiri. Dia punya hambatan sendiri, punya pergulatan batinnya sendiri, belum tentu punya resource yang sama dengan Anda dalam menghadapi setiap persoalan, belum tentu punya keluarga atau teman yang mendukung, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita seenaknya memberikan komentar hanya supaya kitanya puas untuk mengomentari gitu ya. Hal ini tergantung pada misalnya kepribadian seseorang. Udah pasti dong ya, kan ada orang yang kepribadiannya mudah beradaptasi, ada yang kaku, ada yang mau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada yang enggak ya. Ini kepribadian yang dimaksud di sini bukan mobil pribadi, rumah pribadi, kapal jet pribadi ya Mbak Ade. Ini kepribadian dalam terminologi psikologi. Kemudian juga tergantung pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan apakah si orang ini mengambil pembelajaran nggak dari situasi yang sebelumnya itu? Kalau kebanyakan kita biasanya nggak mengambil pembelajaran tuh Mbak Ade. Biasanya sesuatu hal terjadi ya terjadi aja. Nggak diambil kesimpulannya, nggak diambil pembelajarannya, maka besok-besok bisa terjadi lagi gitu ya. Juga tergantung pada modeling, dia memodel siapa dalam mengatasi persoalan ini. Sebagian besar dari kita pertama kali memodel orang tua kita. Karena itu jangan heran kalau dalam mendapatkan pasangan hidup, seringkali orang tuh dapat pasangan hidup yang mirip dengan salah satu orang tuanya, terutama yang dia benci. Ya, karena kita salah satu sumber modeling kita yang pertama dalam hidup kita tuh adalah orang tua kita kan. Misalnya contoh, kemarin nih baru saya dapat pasien, orang tuanya tuh nggak pernah memvalidasi perasaan anaknya. Ini waktu itu ayah ya tokohnya. Tokoh ayah ini nggak pernah memvalidasi perasaan ayahnya, tapi dia juga karena dia juga tidak pernah memvalidasi perasaan istrinya. Nah si pasien ini adalah anaknya, sekarang umurnya 32 tahun. Anaknya ini dapat cowok pertama kali selama 10 tahun pacaran adalah orang yang sama persis dengan bapaknya. Karena pacarnya ini tidak pernah memvalidasi dan melakukan verbal abuse persis seperti ayahnya dan ibunya melakukan verbal abuse kepada dia. Pokoknya kata-kata yang paling kasar yang bisa diucapkan seorang manusia kepada manusia lain itu dia terima selama 10 tahun pacaran dengan orang ini.
Karena selama dia tinggal dengan orang tuanya, contoh seperti itulah yang dia dapat dari ayahnya dan ibunya. Kata-kata kasar, perasaan tidak divalidasi, perasaan tidak dihargai, dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu cowok yang 10 tahun pacaran ini, ya dianggap itu baik-baik saja. Karena standarnya ya segitu, dan modeling yang dia terima adalah seperti itu. Kemudian juga bagaimana dampaknya distress ini juga tergantung pada trauma yang pernah dialami seseorang. Ya, trauma seperti apa dan bagaimana dia menghadapinya dulu. Apakah dia membiarkan trauma itu berlalu aja seiring dengan waktu, nggak mengambil tindakan terapeutik gitu ya, atau dia mengambil tindakan mengunjungi seorang profesional untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan coping strategi dari orang itu sendiri ya. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat tentang coping strategi. Kemudian juga yang penting tadi sudah saya sebut ya sebelumnya, apakah individu ini mengambil pembelajaran dari situasi tersebut. Kalau kita nggak mengambil pembelajaran, maka ini cenderung akan menjadi siklus yang berulang. Ya, misalnya kita lahir dari orang tua yang tadi saya sebutin tidak memvalidasi perasaan, ya, melakukan verbal abuse, psychological abuse. Kalau kitanya sendiri nggak mengambil keputusan bahwa saya mau melakukan hal yang berbeda dengan orang tua saya, maka kita seperti mengulang siklus itu untuk terjadi pada diri kita, ya, karena kita izinkan hal itu terjadi. Kita izinkan orang lain memperlakukan kita seperti itu. Dan kalau kita menikah dan punya anak, kita cenderung akan mengulangi siklus kesalahan itu berulang-ulang bergenerasi-generasi ke bawah. Nah, jadi perlu seorang individu itu memiliki kesadaran untuk mengubah situasi itu dengan sengaja gitu ya. Saya niatkan untuk menjadi orang yang berbeda dari orang tua saya yang seperti itu, misalnya begitu. Kemudian juga poin yang penting, siapa yang mendampingi kita ketika kita mengalami psychological distress. Ya, siapa yang sekaligus dengan solusi apa yang dia tawarkan. Kalau cuma sekedar bilang sabar, ini ujian, itu nggak menolong apa-apa. Karena orang tuh perlu tindakan yang konkret ya, yang solutif gitu kalau kata Bu Tejo. Gak bisa cuma dibilang suruh sabar, gak bisa. Makin lama makin digituin dia makin makin mengeras nanti perlawanannya dan nanti tiba-tiba sampai pada sesuatu yang fatal. Nah, ada beberapa coping mechanism yang sering kita lihat ya, teman-teman. Yang pertama tuh adalah appraisal focused ya. Jadi kita langsung menantang asumsi dan adaptasi kognitif pada pikiran orang itu. Ya. Dan ini bisa terjadi kalau si individu itu mau mengubah atau memodifikasi cara berpikirnya. Ya. Salah satu caranya adalah mengambil jarak dari masalah. Tadi di depan saya udah bilang ya. Kan masalah itu kan tergantung kita. Apakah kita mau memetaforakan diri kita berada di dalam masalah atau diri kita berada di luar masalah, atau kita dekat dengan masalah atau jauh dari masalah. Itu kan tergantung cara otak kita menginterpretasi masalah itu ya teman-teman ya. Karena itu memang diperlukan bantuan profesional untuk membantu kita dalam coping mechanism ini jika kita nggak bisa menghadapinya seorang diri. Kemudian kita bisa juga melakukan appraisal fokus ini dengan mengubah value dan tujuan kita. Ya, kita jadi berdamai dengan situasi ini. Kemudian kita mengubah value dan tujuan itu supaya lebih tercapai begitu ya. Kan kadang-kadang kita punya tujuan itu yang nggak mungkin kita capai. Akhirnya kita jadi stres sendiri. Padahal kalau kita mau di chunk down gitu ya, dikecilkan, kan kita bisa bikin misalnya tujuannya punya 100 miliar rupiah dalam setahun. Itu mungkin nggak realistis. Tapi kalau misalnya tujuannya diubah, oke lah dalam setahun nggak 100 miliar, tapi 1 miliar aja. Mungkin lebih tercapai. 1 miliarnya dibagi 12 bulan. Berarti dalam sebulan 100 juta misalnya gitu ya. Terus nanti kan di chunk down lagi, apa yang harus saya kerjain untuk mendapat 100 juta itu. Mungkin nggak dengan resource yang ada pada diri saya. Ya, semacam itu. Dan kemudian juga yang cukup ampuh tuh adalah melihat sisi humoris dari situasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita orang Indonesia tuh biasanya mudah untuk melihat sisi humor dari setiap situasi. Bahkan kadang-kadang kelewatan, kebablasan ya. Hal yang nggak perlu dilucuin kita lucuin. Mungkin teman-teman suka lihat ya tayangan-tayangan tuh di media terlalu banyak yang serba ngetawain apapun. Sehingga orang juga jadi kehilangan esensi karena terlalu banyak segala hal dibercandain.
Tapi dalam dosis yang tepat, sebetulnya sisi humoris ini sangat membantu. Ya, ya misalnya apalah, apa ya yang bisa kita lihat sebagai hal yang humoris gitu ya. Misalnya kita mentertawakan diri sendiri ya, nggak usah mentertawakan orang lain. Atau melihat sisi lucunya dari kejadian itu. Jadi teman-teman bisa mengambil melihat sisi yang lebih lucu dari keadaan ini supaya kita juga jadi agak longgar gitu ya. Kalau kita agak longgar di otak, maka kita lebih mudah melihat solusinya gitu. Ya, yang kedua adalah problem focused. Jadi ini berfokus pada problemnya ya. Tujuannya seperti tadi juga mengurangi sumber stres ataupun mengubahnya agar perilaku kita manusia bisa lebih adaptif. Salah satu caranya adalah menemukan sumber masalah ya dan belajar cara yang baru untuk mengelolanya. Kadang-kadang ini salah satu yang membuat keadaan lama diubah karena si individu nggak mau mengenali sumber masalah itu ya. Kadang-kadang malah kita dengar kan ada ungkapan ya, how can I tell you my problem while my problem is you gitu ya. Biasanya tuh orang tua menuntut terlalu banyak pada anak, padahal anak merasa ya gimana gue mau ceritain masalah gue sama ayah dan ibu, wong ayah dan ibu adalah sumber masalah saya gitu. Nah, itu yang akan terus-menerus menjadi siklus masalah karena salah satu pihak nggak merasa dirinya punya kontribusi dalam keadaan ini. Ya, jadi saya pikir tentu individu-individu, apakah itu perannya sebagai parents, apakah sebagai anak atau sebagai pasangan, hendaknya mau untuk merendahkan diri untuk sama-sama mengakui bahwa di dalam suatu masalah itu semua pihak punya kontribusi di dalam keadaan itu. Ya. Kemudian setelah menemukan sumber masalah, kita terus belajar cara yang baru untuk mengelola masalah itu. Jangan ngulangin lagi suatu metode atau cara yang udah terbukti beratus-ratus kali nggak efektif memecahkan masalah. Itu yang Mbak Baby sering bilang tuh Mbak Ade. Kalau kata Albert Einstein ya, if you do the same things over and over and over again, but you're expecting the different results, it means that you are crazy. Ya. Jadi kita mesti temuin sumber masalahnya, terus belajar cara yang baru untuk mengelolanya. Misalnya, kalau saya tahu saya ini sulit bangun pagi, untuk berangkat jam 5 pagi itu susah. Ya saya harus temukan cara baru untuk mengelolanya. Misalnya saya harus kenalin, saya itu butuh waktu tidur berapa jam sih? 7 jam atau 8 jam atau kurang dari 7 jam. Habis itu ya saya harus bikin supaya jam 5 teng itu saya udah bangun dari tempat tidur, saya kan harus kenalin, oh saya butuh waktu 30 menit. Pokoknya I have to get up gitu. Berarti saya harus hitung sebelum jam 4.30 itu saya harus udah tidur jam berapa. Kalau saya butuh tidur misalnya hanya 7 jam, 4.30 berarti kan jam berapa tuh? 9.30 saya udah harus tidur. Kalau 9.30 udah tidur artinya udah benar-benar merem. Bukan baru mau gosok gigi, bukan baru mau mandi, bukan. Udah benar-benar tidur. Dalam keadaan lampunya gelap, saya udah selimutan dan udah tidur. Jam 9.30. Yang artinya saya harus pikir, saya mau gosok gigi jam berapa, mau mandi malam itu jam berapa, mau makan malam jam berapa. Berarti sebelum 9.30, ya kan? Bukan jam 9.30 saya baru sampai rumah terus baru makan. Itu sama kayak orang OTW ya. Di mana lu OTW? Katanya masih di kasur gitu kan. Nyebelin. Nah, itu kan kita tidak menemukan cara baru ya, nggak mau belajar cara baru untuk mengelola sumber masalah kita gitu. Akhirnya jadi telat lagi. Kalau itu berulang-ulang kan kita jadinya manipulatif. Jadi kita bohong. Kenapa lu telat? Macet. Kenapa lu telat? Orang tua gue sakit. Kenapa lu telat? RT gue sakit. Tetangga jauh gue sakit. Apa segala macam. Jadi bohong jadinya. Ya. Kemudian untuk problem fokus ini kita yang berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan situasi itu, mencari info untuk memperbaikinya dan menimbang baik buruknya. Ya kan? Kalau saya nggak bisa bangun pagi ya saya yang harus mengendalikannya sendiri. Saya yang mencari info bagaimana caranya supaya saya bisa bangun. Jam 4.30 itu sampai jam 5 benar-benar saya berdamai dengan alarm saya yang bolak-balik bisnis. Dan nggak mau tahu pokoknya jam 5 teng udah bangun dari tempat tidur, buru-buru ke kamar mandi. Nggak leyeh-leyeh lagi di depan TV, nggak males-malesan dan sebagainya gitu ya.
dan kemudian menimbang baik buruknya. Ya harus ada tuh Mbak pembelajaran baik buruknya. Kalau saya terlambat berarti absensi saya misalnya bermasalah. Mungkin uang apa saya dipotong misalnya, atau bonus saya dipotong, atau saya nggak bisa meeting dengan siapa, nggak dapat project apa, misalnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah emotion focus ya, fokus pada emosinya. Tujuannya adalah untuk menantang reaksi emosi seseorang ya. Ini hal yang penting karena di Indonesia kita tidak pernah belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat. Kita selalu berkompromi dengan tuntutan orang di sekitar kita tentang cara mengekspresikan perasaan. Terutama itu terkait dengan budaya ya. Misalnya di masyarakat Indonesia, seringkali kalau anak laki-laki dari kecil menangis, kalau jatuh dia dimarahin, seolah-olah kalau dia nangis dia seperti perempuan. Sehingga ketika dia udah gede, dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya sesuai dengan harapan pasangan perempuannya. Akhirnya pasangan perempuannya marah, kamu tuh sayang nggak sih sama saya? Kamu kok nggak pernah beliin bunga sih buat saya? Kamu nggak pernah puji saya? Nggak pernah gitu. Bagaimana wong dari kecil udah dikotomikan perasaan yang ekspresif itu cenderung dianggap tidak maskulin. Padahal sebetulnya di kalangan yang perempuan pun cara mengekspresikan sesuatu dengan tepat itu juga nggak ada. Kita cenderung nih di masyarakat Indonesia cenderung mengambil respon yang hampir seragam pada perasaan apapun. Contoh apa? Reaksi yang paling mudah diterima itu adalah marah. Ya, Anda akan disegani oleh orang di sekitar Anda kalau Anda menampakkan reaksi marah. That's why we learn bahwa kalau saya mau mencapai tujuan lebih baik dengan marah-marah, dengan galak gitu. Padahal bukan gitu. Atau yang dikotominya yaitu dengan ketawa. Apapun yang Anda rasakan Anda ketawa. Itu aneh sekali tuh. Kan nggak semua hal menuntut Anda untuk ketawa kan? Nah, tapi pembelajaran di sekitar kita, tadi saya bilang ya, tayangan-tayangan yang ada di media-media kita juga mengajarkan kita untuk ketawa melulu. No matter what you feel, no matter what the situation is, Anda ketawa. Akhirnya kita nggak tahu bagaimana sih respon yang sesungguhnya. Kita sedih tuh karena apa? Kita marah tuh karena apa? Kita bingung karena apa? Kita merasa bersalah karena apa? Kan itu harus dikenalin sumber emosinya, Mbak. Nah, karena itulah belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat itu menjadi sangat penting. Karena dari situlah nanti emotion focus mechanism ini dapat menjadi hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kemudian juga dengan mengalihkan perasaan. Kalau perasaannya tidak tepat ya dialihkan ke perasaan yang lain. Oh gini misalnya, kenapa sih kok marah-marah melulu gitu. Ternyata marahnya bukan karena memang merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Tapi itu bukan marah ternyata. Itu lapar. Karena nggak biasa mengenali rasa lapar dengan ekspresi yang tepat, makanya jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk. Atau belum gajian, nggak punya duit. Jadi marah-marah. Kan harusnya kita bisa mengelola reaksi yang keliru itu supaya ketika mengenali sumbernya kita jadi bertindak dengan tepat. Oh kalau emang marah-marah karena belum gajian, ya udah tunggu aja sampai punya duit. Nggak usah marah-marah kan. Apa gunanya Anda marah-marah ketika Anda belum gajian? Anda jadi merusak hubungan Anda dengan orang lain gitu kan. Atau ketika Anda lapar, ya bukan marah dong. Berarti kalau Anda lapar, Anda harusnya makan. Kalau Anda ngantuk, Anda jangan marah-marah, Anda tidur gitu kan ya Mbak Dek. Nah jadi bagaimana mengelola perasaan-perasaan tertentu itu dengan cara mengenali sumbernya si perasaan itu. Kemudian kita cross check, betul nggak itu rasa marah, betul nggak itu rasa sedih, betul nggak itu rasa bahagia, betul nggak itu rasa bersalah. Ya perlu kita lakukan cross check itu. Karena sebetulnya semua perasaan itu kan adalah motivasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itu kan alarm sebetulnya dari tubuh kita. Cuman cara kita mengenali alarm itu tidak tepat. Mungkin sama seperti kalau Mbak Ade lihat di mobilnya Mbak Ade atau di mobilnya teman-teman kan ada ya lampu indikator di dashboard ya. Nah itu kan ada lampu indikator untuk mengindikasikan bahwa bensinnya habis ya atau mungkin oli remnya habis, minyak remnya habis. Itu kan harus dikelola dengan cara yang tepat gitu. Kalau misalnya yang nyala itu indikator bensin, kemudian Anda kan harusnya ngisi bensin, bukan perbaiki spion atau ngisi ban angin, ya. Isi angin ban. Itu kan tidak menjawab masalahnya. Nah, kebanyakan kita tuh gitu, yang nyala indikator bensin, Anda malah sibuk benerin spion atau Anda ngisi angin pada ban Anda. Ya nggak akan beres gitu. Ya,
akhirnya mobilnya mogok, ya, tubuhnya mogok, jiwanya mogok gitu. Nah, salah satu cara yang disarankan untuk mengelola perasaan ini adalah dengan relaksasi dan meditasi, ya, karena bernafas itu adalah kunci dari segala-galanya untuk pikiran, ya. Breathing is everything. Kalau kita mastering in breathing, ya, mastering di dalam seni pernafasan, maka kita mengelola pikiran itu jauh lebih unggul gitu. Karena semua bermula dari pikiran, gitu. Jadi ada beberapa coping strategi dari emotion focused ini ya, teman-teman. Seperti kita dapat lihat ya, ada disclaiming, ada escape avoidance, ada accepting responsibility or blame, ada exercising self control, dan ada positive reappraisal. Semuanya bisa dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun digabung ya. Seringkali yang digabung tuh jauh lebih baik. Misalnya kita menerima bahwa kita memiliki tanggung jawab dari situasi ini, ya kan tidak mungkin sesuatu kesalahan itu terjadi hanya karena satu orang saja, tidak mungkin, pasti ada kontribusi dari orang lain. Nah, kita ngakuin bahwa kita merupakan orang yang berkontribusi terhadap situasi ini. Nah, karena itu kita juga mau menerima kesalahan atau tudingan itu, kemudian kita melakukan pengendalian diri lebih baik gitu ya. Untuk cari profesional helpers ya, supaya Anda juga jangan jadi salah jalan gitu. Karena kalau sampai saya nanti timbul lagi mogok, badannya mogok. Kira-kira dari saya seperti itu, Mbak Ade. Saya terbuka untuk ngobrol, sharing, dan diskusi, ikut belajar bersama Mbak Ade dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Baby, sangat komprehensif ya teman-teman ya. Nah, kalau kita dipaparin kayak gini, tiba-tiba bingung, itu sebenarnya gue stres apa gimana ya? Stres atau lapar? Apa belum gajian? Stres atau lapar? Belum Oke, gajian. saya stop screen dulu. Oke. Nah, teman-teman nih, ini sudah ada 49 sekarang yang gabung. Jadi saya mau sedikit ya sebelum saya bacain di kolom chat. Jadi tadi kalau kita dengar dari Mbak Baby ya, stres itu pasti dihadapi oleh setiap orang ya. Bahkan mungkin makhluk-makhluk lain juga ada stresnya ya Mbak Baby ya. Iya, cuma nggak kelihatan ya. Iya, dan gak usah kecil hati, ternyata juga karena kita semua punya stres, tingkatannya berbeda. Nah itu yang menarik tuh. Tingkatannya berbeda berdasar karena apa ya, sangat individual kalau saya sih ngelihatnya gitu. Dan ingat nih teman-teman, kalau stres itu ya itu bisa dirasain oleh body kita gitu ya, mind kita, kemudian muncul dalam bentuk emosi, muncul dalam bentuk perilaku gitu ya. Kalau perilaku biasanya mungkin akan ditegur sama orang lain. Kadang kita nggak sadar ya Mbak Baby ya, perilaku kita udah menjurus ke arah sebenarnya kita nih lagi stres gitu. Ya, betul. Nah, menariknya tadi teman-teman Mbak Baby menyampaikan bahwa stres atau distress ini tergantung pilihan kita ternyata. Betul. Jadi bangun pagi itu dianggap stres ya, distress ya bisa jadi distress ya. Betul. Tapi bangun pagi itu dianggap eustress ya, sesuatu yang memang nggak nyaman. Pagi-pagi harus bangun, tapi ketika persepsi kita berpikir masih fresh, jadi beraktivitas masih enak. Nah itu tergantung kita akan mengalihkan atau tidak. Ini pilihannya teman-teman. Kemudian saya mau juga nah ini ada 4 hal nih ya tadi, beberapa coping stress, ada appraisal fokus, ada problem fokus, ada emotion fokus ya. 3 ya Mbak Baby ya? 3 ya, oke. Nah kalau teman-teman di sini sudah melakukan yang mana? Coba kita cek ya, Mbak Baby ya. Mungkin sudah kita lakukan somehow, tapi yang kebanyakan yang mana sih teman-teman melakukannya? Appraisal, fokus, problem fokus, atau emotion fokus? Coba di kolom chatnya. Oke, ini yang bertanya. Ada yang punya pengalaman? Oke. Kalau saya kayaknya ngelihatnya saya tuh banyak emosi deh Mbak Baby. Ya, pakai perasaan ya enak kayaknya kalau relaksasi, meditasi gitu ya. Nah, oke.
Teman-teman, kita sudah bisa lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan nih ya, Mbak Baby ya. Iya, siap. Oke. Ini dari Holland Tobing. Thank you Bang Holland ya. Mau tanya Mbak Baby, untuk mengidentifikasi diri kita kalau lagi stres gimana ya Mbak? Bener. Kadang manifestasinya soalnya kadang nggak kelihatan ya tadi ya yang Mbak Baby sampaikan juga. Gimana cara identifikasinya tuh Mbak? Ini perlu langsung dijawab atau mau boleh jawab aja Mbak? Boleh. Biar. Terima kasih Mbak Ade. Sebelumnya salam dulu untuk Mas Ebe dan Mas Sudarwanto. Ini teman-teman lama yang berkirim salam melalui chat. Terima kasih. Senang bisa ketemu di sini. Salam hormat dari Mbak Baby. Baik, ini untuk penanya pertama Bang Holland ya. Bagaimana identifikasi diri jika stres? Biasanya kita punya sensor di badan ya. Kalau rasa nggak enak itu pasti alarmnya itu sudah bunyi. Jadi Anda juga harus kenal sama badan sendiri, kenal sama pikiran sendiri, kenal sama emosi-emosi sendiri. Entah apa kita nggak tahu, bukan badannya ya, tapi perasaannya tuh kayak nggak bener aja. Nah itu udah harus didengerin pertama-tama. Kadang-kadang kita tuh karena terlalu terbiasa dengan ungkapan bahwa jangan terlalu pakai perasaan, seolah-olah pakai perasaan itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang salah. Maka kita dari kecil tidak diajarkan untuk mengenali perasaan itu sebetulnya adalah sensor ya, alarm. Dan memang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga kita agar tidak melakukan tindakan yang lebih buruk daripada keadaan sekarang. Nah, jadi identifikasinya salah satunya terasa nggak enak. Nanti kalau dibiarin, maka anggota tubuh fisik akan protes. Misalnya Anda jadi sakit kepala, Anda jadi perutnya nggak enak. Ya, misalnya apalah ya, mau sidang promosi gitu ya, sidang promosi dokter. Itu kan ada seluruh badan yang rasanya nggak enak ya, perut rasanya nggak jelas, kepala rasanya nggak enak. Itu kan sebetulnya tanda bahwa kita cemas ya, cemas berlebihan. Tapi kan kita bisa elaborasi itu dan kita bisa mengalihkan atau mereframing ya, kalau bahasa terapinya kita reframe itu rasa cemas itu. Karena rasa cemas yang diberikan pada saat mau sidang promosi dokter itu juga bermanfaat. Apa manfaatnya? Yaitu kita menyiapkan materi kita sebaik-baiknya. Kalau perlu bikin role play untuk menjawab pertanyaan para profesor yang akan menguji kita. Misalnya gitu ya. Nah, coba kalau itu kita dengerin, terus kita nggak baca jurnal, nggak baca buku-buku, kita nggak siapkan materi presentasi, kita nggak bermain role play, kita ditanya sama profesor nggak bisa jawab. Gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi manifestasi itu artinya udah kebablasan, udah bocor halus ke badan gitu. Karena tadinya dia bermainnya di level pikiran tapi nggak didengerin, akhirnya tubuh yang terganggu. Misalnya jadi sakit perut, jadi pusing, jadi panik misalnya gitu ya. Jadi salah satunya tadi Mbak Bibi udah sebutin ya, bisa relaksasi atau meditasi. Yang artinya adalah mengatur pernafasan. Karena dengan mengatur pernafasan yang baik, itu kita memberikan oksigen ke otak lebih banyak, sehingga kita cenderung akan menurunkan frekuensi gelombang di otak. Gitu. Itu Mbak De. Iya, oke. Semoga menjawab ya. Kalau saya mungkin boleh ya Mbak Baby ya, boleh, share Mbak. Ya. Kalau mau mengidentifikasi ketika kita lagi penuh pikiran, pastinya yang tadi tuh Mbak Baby sampaikan, badan kita berasa masuk angin, kemudian ada di area perut biasanya mah kita kambuh, sakit kepala gitu, itu manifestasi di tubuh. Nah kalau pikiran main bisa aja kita tiba-tiba jadi overthinking gitu ya Mbak Baby, pikirin besok nih gimana, berlebihan sampai mules-mules gitu ya. Artinya itu mungkin kadar stres kita sedang tinggi. Karena gitu. Itu biasa kan nggak usah sampai dia terlalu tinggi Mbak. Kalau maaf saya potong ya Mbak De. Kalau bisa sebelum kita kan yang kenal ya puncaknya tuh di mana sih, di angka berapa tuh? Kalau saya biasanya sebelum dia sampai 60%, sebelum sampai 70%, saya udah ngedistract dengan melakukan hal yang super berbeda. Tanya tadi pagi ya, saya sebelum naik mobil mau ke Malang ini, saya kan harus bikin materi presentasi. Saya sebenarnya senewan. Tapi saya nyikat WC dulu gitu, ya kan. Walaupun itu hanya 2 menit, 3 menit, tapi cukuplah itu untuk
membantu saya mengurangi ketegangan bikin materi presentasi ini. Walaupun sebetulnya Iya, udah dari kepala, tapi kan betul. harus diketik. Betul. Dan itu hanya saya yang tahu Iya. caranya gimana gitu. Apakah saya bersih-bersih meja dulu, tadi ngelap meja dulu sebentar, terus nyikat WC, misalnya gitu. Setiap orang berbeda, jadi Iya. nggak bisa diperbandingkan. Oh ini lebih salah, itu lebih benar, nggak begitu. Temukan peak Anda di berapa, di mana tuh peaknya gitu kan. Sebelum dia mencapai panas ya, peaknya misalnya 50-60%. Anda cepat-cepat distract, lakuin sesuatu yang berbeda, yang bikin Anda mungkin lebih happy atau lebih longgar gitu Mbak Ade. Terima kasih. Iya, setuju banget, benar. Jadi distract ini memang skill dan Iya. perlu dibiasakan, kebiasaan Betul. ya Mbak Baby ya. Betul. Jangan kemudian kita asik dengan emosi yang Iya. hadir gitu ya. Iya. Nah kalau emosi itu biasanya kan kalau kita udah lagi stres, ada kecewa, ada marah, itu Iya. kan kita cenderung jadi sensitif Iya. gitu ya Mbak Baby secara emosi. Cynical nih teman-teman Betul. yang sering kali muncul sinis gitu. Bawaannya tuh komen, bawaannya tuh judging gitu ya. Iya. Terus disenggol dikit, lu Senggol bacok. ya apalagi kalau kita sekarang sering di jalan yang memang mobilitasnya tinggi. Nah, kalau nggak jaga-jaga emosi dan nggak sadar bahwa ada stres tersendiri, ini juga akan ngerugiin sih menurut saya. Iya. Mungkin yang Mbak Ade maksud emosi marah ya, karena emosi itu kan ada banyak ya Mbak, emosi bahagia ada, emosi rasa bersalah ada, emosi takut ada. Jadi kita di Indonesia cenderung menggunakan kata emosi itu untuk menjelaskan hanya tentang rasa marah. Ya. Padahal emosi itu ada banyak dan juga mengandung makna positif. Gitu. Setuju banget. Nah itu yang bisa mungkin membantu Bang Holland ya tadi ya. Iya Bang Holland. Nah apalagi kalau behaviornya ya itu bisa kelihatan banget deh ya. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya Mbak Baby. Ini dari Ignatia. Halo Mbak Baby, bagaimana jika sumber stres adalah orang terdekat dan kita tidak mungkin menjaga jarak dengan orang yang bersangkutan? Coping bagaimana yang paling efektif untuk dilakukan? Silakan Mbak. Baik, selamat siang Mbak Ignatia ya. Memang ini seringkali yang tadi Mbak Bibi bilang ya, kita rasanya pengen bilang sama dia tuh, orang itu, how can I tell you my problem? When my problem is you actually, gitu kan. Atau kalau katanya pasien-pasien kita tuh, harusnya bukan saya nih Mbak yang duduk di sini, tapi orang itu yang duduk di sini. Karena dia nggak mau dikonseling, jadi saya yang harus cari pertolongan. Padahal saya korban dia gitu. Nah ini sama nih, mirip-mirip. Jadi memang seringkali sumber stres kita tuh adalah orang terdekat. Karena itu kitanya nih, kan kita nggak mungkin mengubah orang lain ya Mbak Ade ya. Kata psikolog pinter itu, kita tuh nggak mungkin merubah orang lain. Yang paling bisa kita ubah hanya diri kita sendiri. Itu pun dimulai dari pikiran kita sendiri. Artinya kita harus mulai merekonstruksi pikiran kita tentang dia gitu. Ya kalau dianya misalnya jadi sumber masalah kita, ya udahlah kita pikir ya lu emang nggak bisa berubah, ya lu jalanin aja hidup lu kayak gitu. Kalau gua mah beda sama lu gitu. Siapapun orang itu ya. Apalagi tidak bisa mengambil jarak atau kita masih tergantung hidupnya dari dia. Misalnya kita masih dibiayain oleh dia, kita di dalam kekuasaan dia. Itu kan terserah kita mau gimana kan? Kan hidup kita ya, otak kita, pikiran kita. Kalau bisa, lakukan cara-cara yang mendekatkan atau menjauhkan. Misalnya suara, kalau suaranya dekat kita jauhkan. Pikiran kita tuh bisa melakukannya Mbak Ade. Jadi sekarang ini aja sebetulnya kita kan hanya fokus pada suara Mbak Baby. Padahal di sekitar Anda tuh ada suara-suara lain loh. Mungkin ada suara mobil, suara AC, suara dengungan kipas. Tapi Anda nggak dengar yang lain karena otak Anda sedang memerintahkan untuk fokus hanya pada suara Mbak Baby di webinar ini. Nah, begitulah otak bekerja. Kita yang perintahkan. Saya perintahkan untuk mengecilkan suara dia gitu. Misalnya dari volume, misalnya suaranya kenceng banget ya, ganggu 10. Ya saya perintahkan aja, saya cuma mau mendengar di volume 5, kita kecilin aja. Bisa kok. Atau saya deket sama dia fisiknya. Saya perintahkan otak saya untuk berpikir bahwa sebetulnya fisik dia itu jauh dari saya. Misalnya besar. Misalnya besarnya sebesar orang. Saya putuskan untuk mengecilkan dia sekecil bola tenis misalnya. Bisa. Tergantung Anda perintahkan otak Anda gimana. Gitu Mbak De. Iya. Nah ini belajar visualisasi juga nih Mbak Baby ya gitu. Iya. Itu nanti perlu bikin kelas sendiri. Perlu bikin kelas sendiri, betul. Jadi juga ya
karena visual tuh memang ini ya bagian penting juga. Iya. Ya katanya tadi Mbak Baby kan kita itu bagaimana apa yang kita pikirkan ya. Ketika kita Iya. visual itu yang kita pikirkan biasanya. Iya, betul Mbak. Karena semua perintah masuk ke otak itu pertama-tama representasinya tuh adalah gambar. Benar. Representasi mental pertama tuh gambar, bukan suara. Gitu. Juga bukan penciuman. Betul. Misalnya saya bilang Mbak Ade nih, saya nggak mau pergi ke Indomaret Mbak Ade. Mbak Ade langsung bayangin apa? Biru, Indomaret gitu ya. Ada kuning, ada merah. Padahal aku bilang aku nggak mau pergi ke Indomaret. Tapi otak langsung merepresentasikannya dalam bentuk gambar. Gitu. Iya, iya. Oke. Semoga menjawab ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Baby. Siang Mbak Baby dari Junaidi ya. Mau nanya, saya terbiasa dengan on time. Apabila telat 1 menit saja, saya akan merasa bersalah bagi diri maupun orang lain. Apabila ada kegiatan atau meet, nah apa saya tergolong bagian dari indikasi stres ringan? Indikasi stres ringan. Mohon arahannya Mbak Baby. Oke. Silakan, terima kasih. Selamat siang Mas Junaidi. Ya sekali lagi ya, yang disebut sebagai kebiasaan itu kan erat kaitannya dengan budaya ya, culture fit. Jadi kita juga nggak bisa lepas dari budaya tempat kita berada. Misalnya tadi di Indonesia apa-apa tuh dihadapinya dengan ketawa, dengan senyum. Padahal mungkin orang itu lagi sedih, tapi kok dia senyum? Itu aneh kan? Lagi ngangkat peti jenazah tapi dia senyum. Atau lagi gali kubur dia ketawa. Itu buat saya aneh. Tapi ya begitulah budaya, cara ekspresi kita sangat erat dengan ekspresi budaya di tempat kita berada. Nah khusus untuk masalah on time, pada sebagian besar orang Indonesia dikenal istilah jam karet, yaitu biasa terlambat. Nah pasti untuk orang yang biasa on time ini ada rasa bersalah. Ya karena itu tadi di slide kan Mbak Bibi bilang ya, mungkin at certain point ya, at certain degree kita harus mengubah value kita dan mengubah tujuan kita atau mengubah standar harapan kita. Kadang-kadang kita kecewa itu kan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan kan. Kitanya on time, orang lain tenang-tenang aja rapatnya telat gitu. Tapi kan kita juga harus punya sikap adaptif atau konformis gitu terhadap lingkungan. Jadi Mas Junaidi harus lihat sebetulnya kebiasaan di lingkungan Anda datang itu seperti apa. Kita yang harus mulai mengelola standar harapan kita, bahwa mungkin harapan kita ketinggian kalau on time-nya se-on time itu. Karena di lingkungan itu yang disebut on time ya telat-telat sampai 30 menit oke, misalnya gitu. Anda kan nggak bisa marah-marah sendirian gitu Mas ya. Kecuali kalau Anda pimpinan, Anda bisa bikin budaya baru. Tapi kalau kita bukan pimpinan, nggak punya kewenangan untuk mengubah budaya itu ya, nanti Anda malah jadi common enemy, repot. Jangan, jadi stres baru itu. Ya kan? Iya, betul Gitu. betul. Iya, jadi ingat pengalaman ya. Untuk on time itu kan seseorang memang belajar ya, Mbak Baby. Ada yang sadar nih dulunya nggak on time gitu, nah kemudian dia memutuskan untuk on time, ya memutuskan untuk on time karena dia merasa bahwa kepribadiannya harus menjadi lebih baik lah gitu. Betul. Gitu ya. Nah, tergantung keputusan ya Mbak ya. Iya betul. Kita, jadi kan? jadi memang ini dilihat konteksnya nih teman-teman menurut saya. Kalau ini berbagi lagi. Kalau kemudian memang kita niatkan on time-nya kita buat memperbaiki diri kita, berarti kita perlu apa setting ini ya, berbesar hati. Benar-benar berbesar hati bahwa kalau orang lain nggak on time, that's fine ya, karena sudah. Memang aku yang memutuskan untuk on time, gitu itu ya. Masalah dia kalau nggak on time, karena saya oke-nya kalau saya on time. Karena gini, setiap orang tuh proses pembelajaran yang berbeda-beda ya Mbak. Ada teman saya tuh sampai telat ketinggalan pesawat dan harus beli tiket baru, biasa aja tuh sampai sekarang tetap nggak on time. Ya. It's none of my responsibility ya, bukan urusan saya. Anda mau berubah yaitu hidup Anda nggak mau berubah yaitu hidup Anda. Tapi saya mau menjadi diri saya yang on time. Dan saya apresiasi ya, saya appraise diri saya dengan memuji diri saya keren karena saya selalu on time. Kalau perlu kasih hadiah secara berkala kepada diri kita yang selalu on time. Karena itu kan sikap yang positif. Gitu. Dan kalau dilihat dari kasusnya ini, sudah terbiasa on time, tapi ketika 1 menit tuh jadi gelisah banget gitu Mbak Baby. Justru jadi gelisah sekali. Jadi gelisah. Karena dia telat nih 1 menit, karena biasanya dia selalu on time gitu ya.
Ya kalau gitu diusahakan untuk berangkat lebih awal atau menyiapkan waktu perjalanan lebih banyak. Karena kan itu urusannya sama diri kita sendiri, bukan urusan sama orang lain. Berarti kita yang punya kendali terhadap hidup kita sendiri. This is my life. Ya. Saya yang tentuin saya mau berangkat jam berapa, saya yang tentuin saya mau berangkatnya naik apa, berapa menit di jalan, saya yang tentuin. Gak bisa bilang-bilang sama orang, gara-gara lu gue telat. Gak bisa. Ya kan? Take responsibility as an adult gitu. Dan memang tidak selamanya berbagai situasi itu bisa kita rangkul ya, artinya sesuai dengan maunya kita. Jadi sama kalau teman-teman ya gagal gitu ya Mbak Baby ya, it's okay gitu ya. Be nice to yourself ya, don't push yourself too hard gitu ya. Nggak ada orang yang akan berbaik-baik sama diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Karena orang lain tuh sikapnya akan selalu menyalahkan, menghukum. Jadi hanya kita yang harus baikin diri kita sendiri. Pujilah diri kita sering-sering, berilah hadiah, berilah me time, berilah kesempatan traveling dan sebagainya gitu. Iya. Jadi buat Pak Junaidi mungkin bisa dilihat lagi ya, ini kalau terus gitu ya gelisahnya muncul, ini berarti kemungkinan ada another issue ya Mbak Baby ya. Nah itu yang mungkin kemudian ada rasa bersalah yang ya ada hot button yang kepencet mungkin itu Pak. Nyangkut. Nah ini jangan sungkan untuk ke profesional pastinya ya, karena dengan teman-teman terapis bisa diangkat bottleneck-nya. Oke, kita lanjut ke Kak Maria. Saya biasanya pengalamannya dengan emotion fokus dulu, baru problem fokus. Thank you Kak Maria. Saya lanjut lagi ya. Oke, Kak Holan, thank you katanya. Mbak Tias, izin bertanya Mbak. Seperti yang Mbak sudah sampaikan bahwa kita bisa menimbang pro dan kontra saat coba coping dengan problem fokus. Tapi kalau jadinya malah overthinking dan takut melangkah, bagaimana ya Mbak? Jadi lupa dengan problemnya. Jadi lupa juga dengan juga melihat sisi yang lain. Apakah ada tipsnya Mbak Baby? Oke. Baik Mbak Tias. Itu Mbak Tias tahu ininya. Berarti udah tinggal sedikit lagi tuh. Mbak Tias kan tahu kan kok jadi lupa tujuan. Itu berarti udah tahu bahwa efek dari overthinking itu malah jadi lupa problemnya. Karena itu cepet-cepet balik on track gitu. Jangan biarkan yang ngedistract gitu menguasai kita. Kan balik lagi ya, ini otak saya loh. Saya yang memutuskan mana yang boleh menguasai pemikiran saya, mana yang tidak boleh. Itu otak saya. Bukan orang lain yang nyuruh kita, lu harus pikirin yang ini, lu nggak boleh pikirin yang itu, nggak gitu. Ini otak saya yang perintahin, ya kan? Yang mana yang mau saya pikirin, tujuannya atau problemnya, terserah. Kalau begitu kita udah mulai ke distract pada hal-hal lain, sampai overthinking, ya kita balik lagi, tujuan saya mau ngapain? Mau selesaikan masalah ini. Dikasih kerangka waktu Mbak Tias. Berapa bulan mau mikirin masalah ini? Apa mau 30 tahun? Apa sebulan aja? Apa sehari aja? Apa 10 menit aja? Nanti kalau udah bikin time planning gitu, baru kita kecil-kecilin. Berarti kalau dalam 10 menit ini mau selesai, berarti dari mulai tujuan 10 menit itu ngapain? Kalau mundur jadi menit ke-9 ngapain? Menit ke-8 kita ngapain? Menit ke-5 kita ngapain? Menit ke-1 dari sekarang kita ngapain? Harus mulai kan? Jadi nggak cuma dipikirin tapi dikerjain. Iya, betul. Gitu betul. Mbak. Iya. Dan mungkin teman-teman di sini, ini kan memang kita tadi kalau Mbak Baby jelaskan ada 3 coping ya. Nah itu memang dilatih ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan, ada exercise. Nah ada kelasnya Mbak Baby untuk melatih coping mechanism ini. Jadi nanti teman-teman mudah-mudahan bisa ketemu di kelasnya Mbak Baby ya. Latihannya tuh menarik-menarik gitu ya. Yang teman-teman anggap simple ternyata itu bisa membuat membuat kita tuh jadi lebih netral sih ya, lebih rileks lah gitu ya menghadapi masalah. Oke, lanjut ya Mbak. Halo Mbak Baby, ini dari Luciana. Saya sering mengalami stres dan suka menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri. Saya termasuk stres yang bagaimana ya Mbak? Saya tidak mau berlarut-larut. Baik Mbak Luciana, terima kasih bersedia sharing ya. Ini mungkin juga membantu pada teman-teman yang lain untuk mulai mengenali bahwa sebaiknya tindakan
menyakiti diri atau melukai diri ini tidak dibiarkan berlarut-larut, karena yang rugi kan diri sendiri ya. Sumber masalah kita nggak peduli loh kita sakit atau terluka, untuk apa ya. Jadi mari Mbak Luciana, kalau memang memerlukan bantuan profesional, coba cari profesional. Karena mungkin ini sudah tidak bisa Anda handle sendiri, dan lingkungan terdekat Anda tidak terlalu suportif untuk mengenali bahwa Mbak Luciana sedang dalam kondisi perlu dibantu gitu ya. Yang paling bisa dilakukan itu adalah merelaksasi diri dengan bernafas yang benar, Mbak Luciana. Ya, karena salah satu yang tadi Mbak Ade bilang seolah-olah sepele tapi penting itu adalah bernafas. Kadang-kadang kita pikir bernafas itu setiap detik juga kita bernafas. Tapi kan bernafas yang tidak diorganize itu juga nggak menghasilkan gelombang otak yang lebih rendah gitu. Betul. Iya, menarik banget ya. Ini kalau dari cerita misalnya kita menghadapi stres, kemudian bingung copingnya ya, kemudian kok berulang. Nah, teman-teman bisa jadi memang ada trauma yang levelnya udah ada di bawah gitu ya. Kalau trauma ini kan terkait dengan pengalaman masa lalu, itu perlu ditarik, perlu digali gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan buat teman-teman dari program Lingkar Madani untuk akses layanan konseling free ya. Teman-teman bisa appointment, dicek dulu kesehatan mentalnya saat ini. Nanti ada strateginya, ada pengukurannya gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Orang-orang mau akses terapis kan lumayan nih gitu ya. Tapi ini teman-teman punya kesempatan dari Packard Foundation memberikan fasilitas, jangan disia-siakan. Jadi kita bisa lebih sehat karena apa-apanya niatnya tuh tadi kata Mbak Bibi saya ingat banget dalam kalau kita mau berubah harus dengan kesadaran, niat dan usahanya memang mau berubah dilakukan. Salah satunya akses layanan itu ya Mbak Bibi ya. Betul. Oke, lanjut ya Mbak. Ini masih banyak ya Bibi siang. Normal tidak sih kita stres, kita lebih ingin kita lebih ingin sendiri cari solusi sendiri dibandingkan cerita dengan orang lain. Nah, ini gimana Mbak? Semua orang, setiap orang katanya punya preferensi sendiri-sendiri ya. Ada orang yang nyaman cerita pada orang lain, itu pun kalau ketemu orang lain yang tepat ya. Kalau orang lain yang cuma nyuruh sabar, itu saya tidak sarankan. Karena bikin pusing gitu. Suruh sabar itu bikin pusing. Dia sampai ngeluh itu artinya udah lewat dari batas kesabaran dia gitu. Jadi kalau memang preferensinya adalah ingin sendiri dulu, ya nggak apa-apa. Bagus ya. Seringkali kita tuh lupa juga dialog sama diri sendiri. Tapi kita juga yang tahu, indikatornya kan ada di diri kita sendiri. Apakah saya udah kelewatan, ingin sendiriannya sampai nggak mau cari pertolongan, atau memang saya sedang butuh waktu sendiri aja supaya saya punya komunikasi internal dengan diri saya gitu. Hanya kita yang tahu Mbak, kita nggak bisa tanya orang lain, kapan sih gue perlu pertolongan, nggak bisa tanya gitu. Kita yang ngerasain alarmnya ada di badan sendiri. Iya betul. Dan karena itu harus kenal sama diri sendiri ya. Seringkali kita tuh nggak kenal sama diri kita sendiri, Mbak Ade. Kita kenalnya sama masalah orang lain, masalah sendiri nggak kenal, masalah anak sendiri juga nggak kenal, masalah pasangan sendiri nggak kenal. Taunya masalah orang lain. Iya betul. Nah ini ada ininya teman-teman, ada tipsnya ya, aware dengan diri sendiri itu ada di kelasnya Mbak Baby. Nanti bisa diikuti ya kelasnya Mbak Baby ya. Tunggu di informasi di Kaca Pikir. Oke, ini ada dari Pram ya. Sharing, aku nggak bacain semua ya karena ini pertanyaannya aja. Jadi cerita tadi Mbak Tias ya seperti itu yang apa kalau apa sih kalau tadi overthinking ya. Nah Mbak Baby bagaimana tips menegur yang ditunggu tersebut tapi dengan tidak emosi gitu ya. Jadi ini bagaimana tips menegur orang lain tanpa emosi. Maksudnya tanpa emosi apa? Emosi marah? Tanpa emosi marah, emosi iya. sedih, tanpa emosi marah. tanpa emosi marah. Ya tergantung ya si orang itu kedudukannya lebih tinggi apa lebih rendah dari kita. Kalau itu bos besar Anda, emang Anda berani tolak pinggang? Woi, lu telat lo gitu. Kan nggak akan berani. Ya. Jadi ya kita berharap setiap orang tumbuh dalam kedewasaan ya, ngerti tentang aturan-aturan sosial gitu ya, termasuk aturan tepat waktu atau kalaupun telat fleksibilitasnya berapa menit gitu.
Tapi kalau dia adalah atasan Anda, tentu Anda harus punya cara khusus untuk minta tolong pada mungkin pada manajemen barangkali, atau Anda mau diem aja supaya posisi Anda aman, itu kan keputusan Anda ya. Karena sekali lagi ini terkait sekali dengan budaya, baik budaya tempat Anda tinggal, budaya suku bangsa maupun budaya kantor. Tiap kantor berbeda-beda itunya, culture-nya. Betul. Nggak semua kantor menerima komunikasi yang setara gitu ya, yang sederajat gitu. Ada kan kantor-kantor yang sangat birokratis, sangat hierarkis, itu akan sangat marah kalau bosnya ditegur karena terlambat gitu. Jadi ya bagaimana sekarang bukan menegur dia, tapi berdamai dengan situasi itu. Kalau nggak mau cari ribut ya. Bagaimana berdamai dengan situasi itu? Mungkin kalau dia terlambat, mungkin dalam 30 menit nunggu itu Anda bisa kerjain hal lain gitu, bawa kerjaan Anda, atau Anda nulis sesuatu yang positif, pembelajaran yang Anda dapat hari itu, Anda sharing di vlog Anda misalnya. Ke-distract ya. Itu jauh lebih baik ya, daripada ya. Anda marah-marah. Iya betul, ngedistract dengan cara yang positif. Atau mungkin Anda meditasi atau berzikir atau ngapain gitu ya. Sesuatu yang baik-baik lah. Kita tidak berfokus pada masalahnya, kita berfokus pada solusinya atau pengalihnya gitu. Iya, setuju banget ya. Jadi itu kali kalau ngebayanginnya perlu jeda ya. Jadi kalau emosi marahnya lagi muncul, keselnya lagi muncul, tadi yang Mbak Baby sampaikan ada teknik pernafasan. Jeda dulu, tarik nafas ya. Kalau otak kita udah baik ya, terisi oksigen dengan pas gitu ya, teman-teman biasanya jauh lebih rileks. Gitu. Dan karena balik lagi kalau gue marah, dia nggak marah nih, yang ditegur nggak marah, biasanya kemarahan itu teman-teman akan balik ke kita, bounce back gitu kayak ya. bumerang aja, tinggal nunggu kapan baliknya kan. Betul. Dan kita nggak akan ada gunanya Mbak. Nggak nambah-nambah saldo rekening ngapain? Setuju. Dan akhirnya nih apa ya Mbak Beb, proses kita bertumbuh menurut saya jadi fail lagi ya Mbak, ketika karena kan kita mau bertumbuh nih, belajar ngatur emosi, belajar untuk nahan diri. Nah ketika kita menahan, kemudian ada trigger yang agak sulit, nah teman-teman harus cukup kuat lagi. Dan balik lagi, saya izinkan atau tidak itu mengganggu saya, terserah saya dong. Kan saya yang izinkan, itu kan otak saya izinkan dia mengganggu saya sampai sedemikian, atau saya ya biarin aja dia ada tapi nggak saya anggap ada, bisa aja kan. Itu jauh lebih menyakitkan loh respon itu. Oke, ini sepertinya terakhir Pram lagi ya. Kalau saya stres panik berlebihan sudah hampir 3 tahun Mbak Baby, konsumsi obat dari dokter, tapi efeknya sampai siang masih ngerasain ngantuk. Nah hatinya bisa lebih tenang dan happy, tapi bagaimana sih caranya lepas dari pengobatan tersebut? Ya Mas Pram, itu memang tidak disarankan untuk menekan emosi-emosi yang dirasa itu dengan obat ya. Karena emosi-emosi itu sebetulnya kan alarm, seperti Mbak Bibi bilang ya. Itu seperti indikator di mobil kita. Kan lampu indikator kita nggak boleh dibungkem. Misalnya saya lagi perjalanan mau ke Malang nih. Terus lampu indikator bensin saya nyala. Berarti kan artinya saya nggak boleh abaikan indikator bensin itu, bahwa bensin saya kurang. Berarti tindakan yang paling tepat adalah ngisi bensin, bukan ngisi air radiator gitu kan ya, karena air radiator saya tidak nyala indikatornya. Nah, kalau Anda udah tahu bahwa Anda perlu mengenali sumber-sumber emosi itu, ya lakukanlah, berikan waktu yang cukup ya, berdialog dengan diri sendiri. Ini saya stres karena apa? Apakah sumbernya ada di saya seluruhnya atau dari eksternal? Misalnya tadi ya kayak stres macet gitu, stres telat, itu kan saya harus exercise diri saya sendiri. Ini saya yang nggak benar ngelola waktunya, karena saya bangunnya selalu siang. Karena saya selalu bangun siang misalnya, berarti saya kan harus bangun lebih pagi. Tadi yang saya contohin, berarti kalau saya bangun lebih pagi, saya juga harus mengenali berapa menit saya dari alarm itu bunyi pertama kali sampai saya benar-benar bangkit dari tempat tidur yang hangat dan empuk itu, 30 menit cukup nggak? Berarti saya harus set alarm saya tuh jam 4.30 pagi kan gitu. Berarti kalau jam 4.30 tuh udah mulai bunyi belnya, berarti saya kalau tidurnya 7 jam perlunya, saya harus tidur jam 21.30. Dan itu udah tidur, bukan baru niat mau gosok gigi, niat berangkat bangun dari tempat duduk di depan televisi, bukan. Jam 21.30 tuh lampunya udah mati, saya udah ganti baju tidur, udah gosok gigi, udah mandi, udah selimutan.
udah siap-siap masuk ke gelombang delta. Gitu. Berarti sebelum 21.30 tuh saya udah harus selesai makan, saya udah harus sampai rumah, saya udah harus selesai mandi, bener nggak? Berarti dari kantor di Jakarta saya tuh harus jam berapa supaya jam 21.30 saya udah tidur. Kan nggak bisa jam 9 baru berangkat dari Jakarta, berarti jam 11 dong saya sampai rumah. Nah itu manajemen waktu itu pentingnya di situ. Jadi harus punya timeline yang diukur sesuai dengan realitas kita sendiri. Saya yang tahu saya kalau mandi itu berapa menit. Ada orang yang mandinya 30 menit Mbak Ade. Kalau saya mah mandi 2 menit juga selesai. Nah, tapi nggak bisa dibandingin. Jadi kalau saya mandinya 30 menit, saya harus hitung. Bangun jam 5 pagi, kalau saya mandinya 30 menit, berarti jam 5.30 baru saya selesai mandi. Apakah saya model orang yang nggak dandan nggak apa langsung naik mobil, nanti dandannya di jalan, atau saya harus yang serba lengkap dulu baru saya bisa naik mobil, kan gitu. Belum lagi kalau naik kereta misalnya, saya harus nunggu Gojek dari rumah saya ke stasiun Citayam atau stasiun Bojonggede itu berapa menit, kan harus saya hitung, nggak bisa dikira-kira gitu. Harus dengan worst case misalnya, oh tukang Gojeknya kalau pagi mungkin 30 menit belum sampai ke rumah saya gitu. Berarti lebih pagi lagi saya harus bangun. Atau kalau saya nggak mau bangun sepagi itu dari Jakarta, ya saya kos di Jakarta gitu. Selalu terbuka, ada solusi. Jangan menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa dieksplorasi. Gitu Mbak De. Iya, oke. Kadang-kadang masalah itu kan karena kita nggak mau dengerin solusi ya. Kita maunya kekeh sumekeh sama yang kita yakini sebagai kebenaran. Gitu. Iya. Nah, ini teman-teman ya, bahkan kita berdua Mbak Baby dan saya pun juga pasti punya stres ya. Bagaimana kemudian mengelolanya gitu? Apakah bisa dengan obat gitu ya? Bisa. Ada banyak ada banyak gejala yang memang bisa diobati. Misalnya memang kalau susah banget tidur bisa obat. Tapi kalau kemudian tadi yang Mbak Baby sampaikan ada saatnya kalau di-repress terus emosinya, nah itu justru yang kurang tepat gitu ya. Nah bagaimana kemudian sebenarnya PR-nya kita bertumbuh nih teman-teman ya, bertumbuh dengan menguatkan internal kita. Betul. Nah, di Angsa Merah dengan Kaca Pikir kita punya kelas-kelas soft skill yang memang menguatkan internal ya, karena kita sadar eksternal kita itu tidak bisa kita kontrol. Betul. Sehingga internal kita yang perlu kuat ya. Nah, internal kita tuh isinya macam-macam nih teman-teman ya. Ada trauma, ya ada pola asuh, ada parenting, ada toxic ya, toxic pasangan, ada value, belief system, ada identitas diri, betul, ada values. Nah, ya itu yang diajarkan di kelas life skill kita gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ikut untuk kelasnya nanti bisa dikontak ya, tuh ada nomornya Bang David tuh udah menyampaikan. Dan buat teman-teman dari program Lingkar Madani, akses layanan konseling ini untuk satu orang tidak berbatas, jadi sesuai kebutuhan. Tapi tidak juga kemudian hari ini akses, besok juga besok. Nah itu nggak seperti itu, karena memang biasanya kami juga memberikan PR-PR ya Mbak Baby ya, dilakukan betul. Dulu ya dalam jangka waktu tertentu, nanti ketemu lagi gitu. Betul. Biasanya 21 hari lagi ketemu lagi dengan kita gitu. Jadi no worries, bukan berarti oh kalau udah sekali konseling kemudian gue nggak bisa akses lagi, males gitu ya. Nah harapannya layanan ini bisa diakses sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak diakses gitu, karena tadi kan mentimeternya banyak tuh yang lagi gundah tuh teman-teman ya. Nilainya juga ada di tengah ya, mudah-mudahan nggak ke kiri tuh levelnya, tapi beranjak ke kanan ya, ke level yang lebih baik. Oke. Jadi close statement atau pesan-pesan yang bisa dibawa pulang, take home message-nya kira-kira apa nih Mbak? Ya sebetulnya kan hidup kita adalah kita yang atur ya, tentu dengan kuasa Tuhan, setelah itu kita ya. Nah jadi jangan biarkan skenario hidup Anda ditulis oleh orang lain, ditentukan oleh orang lain. Kita yang nentuin skenario hidup kita tuh maunya kemana, mau jadi ngapain, dan siapa saja orang yang boleh ada dalam hidup kita tuh kita yang ngatur. Ya jadi kalau ada orang-orang yang toksik, hubungan yang tidak produktif, ya kita juga yang punya
punya hak untuk mengedit orang itu boleh ada nggak dalam film hidup kita gitu. Jadi gunakanlah seluruh potensi diri kita, kekuatan otak kita, kekuatan pikiran kita untuk mengatur ulang arah hidup kita ke arah yang kita inginkan. Mungkin kita udah lupa ya, udah dari bulan Januari 2022 kita menuliskan resolusi ya. Nanti di Desember 2022 kita tulis ulang lagi resolusi yang nggak kita kerjakan itu. So, udah waktunya di bulan Agustus ini kita lihat sebetulnya 8 bulan pertama di 2022 ini udah berjalan seperti yang kita tulis dulu di Januari 2022 atau belum? Kalau belum ya mari kita tulis ulang apa yang tidak saya kerjakan dan apa yang seharusnya saya kerjakan supaya tujuan itu tercapai. Jadi saya yang memberi izin kepada peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi pada hidup saya, gitu Mbak Ade. Ih, menarik ya. Oke, jadi mudah-mudahan cerita hidup kita menjadi jauh lebih baik ya. Dengan kesadaran yang memang kita latih ya, dengan melihat ini, dengan webinar-webinar seperti ini, dengan teman-teman sharing dengan profesional, itu juga sedang menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi ceritanya, skenarionya tuh bisa kita maintain lah ya ke arah yang lebih nyaman gitu ya. Oke, Mbak Baby sampaikan gitu ya, memberikan insight ya, kemudian kita jadi bergerak, move on ya, kita nih harus ngapain gitu ya. Oke, ini ada di kolom chat ada makasih Mbak Baby. Sama-sama. Iya. Mbak Baby juga berterima kasih untuk pembelajaran dari teman-teman semua. Jadi kita semua jadi ingat bahwa ada hal-hal yang harus kita benerin dari cara berpikir dan bertindak kita. Terima kasih ya teman-teman dari Lingkar Madani, dari Yayasan Pena Bulu, dari Mbak Ade dan Kak Tiur dari Klinik Angsa Merah. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Iya. Dan ini teman-teman kan dari Sabang sampai Merauke nih ya, karena Lingkar Madani memang tidak hanya di Jawa ya, tapi tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dan buat teman-teman yang dari umum ya, thank you banget sudah join ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam webinar dengan tema yang berbeda. Oke, kita tutup karena Mbak Baby juga. Oh, Ambon. Oke, terima kasih Ambon. Terima kasih. Aduh, berharap suatu ketika jalan ke Ambon. Saya juga belum pernah ke Ambon. Iya, baru sampai Papua doang. Baru sampai Papua ya, Ambonnya malah belum. Iya. Benar. Oke, dari kami cukup ya. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat ya. Jiwa dan raga tetap semangat ya, tetap bertumbuh ya, yakin bahwa kalau kita niatkan pasti usahanya akan kita lakukan. Saya serahkan lagi ke Bang Kris. Dari kami sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya balikan ke Bang Kris. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Kakak. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 120 menit kita diskusi, kita sharing, dan kita berproses bersama. Terima kasih kembali untuk Mbak Baby Jim Aditya yang sudah ngasih kita ilmu, yang sudah mau berbagi pengalaman, yang mau ngasih kita solusi bagaimana menghadapi stres. Di banyak teman-teman yang menti-mentornya kita bisa lihat tadi masing-masing. Semoga tidak semakin ke kiri, Bu Ade dan Mbak Baby. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Ade yang sudah memoderatori, yang sudah memandu fasilitasi jalannya diskusi dan proses pada siang menjelang sore ini. Tentunya teman-teman Lingkar Madani berharap kita akan terus berproses bersama dan tentu mengucapkan banyak terima kasih dan menunggu kolaborasi berikutnya dengan teman-teman Angsa Merah. Dan tentunya nanti kita akan banyak berkabar dan banyak berdiskusi soal itu. Dan sebelum ditutup, tentunya saya akan kembali mengajak Bapak, Ibu, Kakak yang tergabung di dalam program Lingkar Madani untuk mengakses layanan konseling yang diselenggarakan dan diadakan oleh teman-teman Angsa Merah, yang dimana nanti Bapak, Ibu, Kakak mitra Lingkar Madani bisa menghubungi teman-teman Angsa Merah di nomor customer care, di klinik, dan juga di alamat surat elektronik atau email yang sudah di-share oleh Bang David di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan melihat, silakan menghubungi, dan silakan mengakses karena izinkan saya mengutip bahwa tidak hanya kesehatan medis ternyata, kesehatan psikologis juga sama pentingnya, dan kita tentu perlu
psychological check up ya. Nanti boleh Betul. dikoreksi kalau saya salah. Betul. Nanti ini sangat langka sekali, Bapak Ibu silakan mengakses dan kita sangat mendorong dan mensupport Bapak Ibu kakak-kakak yang ingin mengakses itu. Terima Dapat kasih. melihat tayangan ulang atau melihat rekaman dari hasil progres kita dan hasil diskusi kita siang ini di www.kinkarma.org dan teman-teman bisa membagikan dan juga mendiskusikan bersama teman-teman di jaringan, bersama teman-teman dampingannya di daerah masing-masing. Tentunya saya Kris dan teman-teman dari Lingkar Madani dan juga Angsa Merah pamit undur diri, sampai jumpa, sehat-sehat dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Salam Terima sehat kasih, salam selalu sehat. semuanya.